wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan Pak Duki. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat dan juga dijauhkan dari bara bahaya dan penyakit lainnya. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar yaitu pendidikan agama Islam. Nah, pada pertemuan kali ini sebelum masuk pada materi, kenapa sikap kerjasama dan tolong menolong ini harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Karena sikap kerjasama dan tolong menolong merupakan perilaku yang terpuji, yaitu perilaku yang Allah senangi dan juga semua manusia atau makhluk hidup juga ikut senang. Nah, yang pertama, perilaku kerjasama dan tolong menolong bisa kita lakukan dalam lingkungan keluarga. Nah, pada lingkungan keluarga, bagaimana kita mengerjakan kerjasama dan tolong menolong? Yang pertama, kita membantu ibu kita. Nah, bagaimana cara membantu ibu kita? Kita bisa membantunya dengan melakukan kegiatan bersih-bersih di rumah seperti menyapu, mengepel, mencuci piring, dan lain sebagainya. Ketika kita menuruti perintah ibu kita, itu sama saja kita sudah membantu ibu kita. Dan juga kita membantu ayah, baik diminta maupun tidak diminta, kita tetap membantu ayah. Dan kemudian kegiatan di rumah, kita bisa mengajari adik kita PR dan membantu kakak atau adik kita di rumah. Nah, kemudian bagaimana melakukan sikap kerjasama dan tolong menolong di lingkungan sekolah? Nah, yang pertama, kita bisa melakukan kegiatan kerjasama dan tolong menolong dengan teman kita, yaitu dengan melakukan berbagi makanan dan minuman kepada teman kita. Kemudian membantu dan mengajari teman kita yang sedang kesulitan. Dan ketika kita melakukan rajin belajar bersama teman, juga kita itu melakukan sikap kerjasama. Dan yang terakhir, kita membantu teman kita ketika mereka ada yang tertimpa musibah. Kita membantu dan menolong meringankan beban dari teman kita yang kesulitan. Nah, kemudian bagaimana melakukan sikap kerjasama dan tolong menolong dalam lingkungan masyarakat? Nah, yang pertama bisa kita ikut gotong royong dan kerja bakti. Ketika ada kegiatan itu, kita ikut terlibat dalam melakukan kegiatan kerja bakti di lingkungan tempat tinggal kita. Dan kemudian kita bisa membantu dengan melakukan berbagi makanan, minuman kepada korban bencana alam. Dan juga terakhir, kita tolong menolong kepada tetangga yang terkena musibah. Ketika ada yang sakit, kita jenguk. Dan kemudian ketika ada yang tertimpa musibah, juga kita bantu meringankan. Dan ketika ada yang meninggal, kita melayat. Dan ketika ada yang mengundang kita memenuhi undangannya. Sehingga dengan kegiatan kerjasama dan tolong menolong, orang lain akan senang kepada kita, diri kita. Dan ketika kita sudah melakukan kerjasama dan tolong menolong, maka ketika kita memiliki atau berada pada kesulitan, orang lain pasti akan membantu kita. Orang lain akan semangat membantu dan meringankan kesulitan atau ketika kita sedang terkena musibah. Nah, itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Nah, berikut adalah manfaat ketika kita melakukan tolong menolong.
Baik anak-anak, perlu diingat dalam tolong menolong kita juga harus tahu mana yang harus kita tolong dan mana juga yang tidak harus kita kerjakan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan janganlah tolong menolong dalam melakukan keburukan atau kejahatan. Berarti di sini kita juga harus bisa memilih. Kalau ada perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek, dan perbuatan jahat, kita tidak diharuskan kerjasama, ikut, dan jangan kita tolong menolong dalam keburukan. Tapi ketika ada kebaikan, nah di situ kita dianjurkan untuk ikut kerjasama dan tolong menolong. Kesimpulan pertama, tolong menolong berarti meringankan beban orang lain. Kedua, Allah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dan kerjasama dalam kebaikan. Tiga, Allah melarang kita saling tolong menolong dan kerjasama dalam perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang jelek. Dan keempat, tolong menolong harus didasari dengan ikhlas. Baik anak-anak, itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan sikap kerjasama dan tolong menolong masuk dalam diri kita dan itu terus mengalir, dan kita jangan bosan-bosan untuk melakukan sikap kerjasama dan tolong menolong. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari mara bahaya dan penyakit lainnya. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.